Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update PON Papua bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini terkait dengan pertandingan sejumlah cabang olahraga pada PON 20 Papua. Langsung saja kita ikuti live PON Papua 20 selengkapnya. Ya, kita ke informasi pertama, pertandingan polo air putri PON Papua pada hari ini Jumat 24 September mempertemukan antara tim Jawa Barat dan tim tuan rumah Papua. Laga ini berlangsung di Stadion Akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua. Dilaporkan bahwa pertandingan kali ini berlangsung meriah. Adapun pertandingan ini dapat disaksikan langsung oleh penonton, namun hanya boleh dihadiri sebanyak 10% dari kapasitas 1.300 penonton. Untuk mengetahui keseruan pertandingan ini, saat ini sudah tersambung dengan wartawan Tribunnews.com. Ada Rafsan Zani di venue polo air. Halo, selamat petang Rafsan. Ya, selamat petang waktu Jawa, selamat malam waktu Papua. Ya Siska. Ya, Rafsan, bisa dilaporkan seperti apa keriuhan ataupun suasana saat pertandingan polo air putri Jawa Barat versus Papua tadi? Ya, terima kasih Siska. Memang di pertandingan polo air putri antara Jawa Barat melawan tuan rumah Papua tadi memang cukup meriah, di mana dengan hadirnya puluhan penonton ya, di mana penonton yang hadir itu memang sudah memenuhi syarat, di mana syarat yang diberikan yaitu minimal sudah divaksin minimal dosis pertama, dan itu dapat dibuktikan lewat aplikasi Peduli Lindungi serta hasil print dari sertifikat vaksin. Nah, kemudian para penonton yang bisa masuk ke dalam nanti akan diberikan gelang berwarna biru, gelang kertas berwarna biru sebagai bukti bahwa mereka memang layak memasuki arena stadion akuatik. Dan penonton tadinya memang ditempatkan di lantai 2, di sana memang khusus untuk tribun penonton, dan puluhan penonton itu memang cukup meriah ya mendukung penampilan dari Papua sendiri. Hanya saja memang dukungan mereka tidak bisa membantu tim Papua yang akhirnya harus mengakui keunggulan dari Jawa Barat dengan skor telak 22-7. Begitu Siska. Oke, Rafsan, lalu bagaimana dengan hasil tersebut, tanggapan dari kedua pelatih soal hasil akhir? Ya, terima kasih Siska. Bagi kubu polo air putri Jawa Barat, tentu hasil ini juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih medali emas, di mana mereka sekarang berada di posisi kedua klasemen, hanya beda selisih gol dengan DKI Jakarta yang berada di puncak klasemen. Di mana hasil DKI Jakarta melawan daerah istimewa Yogyakarta yang berlangsung kemarin, DKI Jakarta berhasil meraih poin penuh di mana dengan skor telak 19-3, sedangkan Jawa Barat tadi baru meraih dengan skor 22-7, di mana ada selisih 1 gol di sana. Dan untuk menanggapi hasil tersebut, pelatih polo air Jawa Barat Rangga Wisnu sangat optimis bahwa jalan timnya untuk meraih emas terbuka, di mana mereka menyisakan 2 laga akhir, yaitu melawan daerah istimewa Yogyakarta di hari Minggu nanti, dan kemudian penentuannya di hari Senin melawan DKI Jakarta. Sementara untuk Papua besok akan melawan DKI Jakarta, dan bagi Coach Ricky selaku pelatih dari Papua, polo air putri Papua maksud saya, beliau tadi cukup mengapresiasi penampilan dari anak asuhnya. Memang ada satu kendala tadi di mana mereka menantikan satu pemain inti, namun pemain inti tersebut terkendala tidak bisa masuk karena ada izin dari pekerjaan. Seperti itu Siska, sehingga mereka akhirnya tampil dengan 12 atlet, di mana ada rotasi di situ bergantian masuk ke dalam kolam. Namun lagi-lagi Coach Ricky mengatakan bahwa hasil pertandingan tadi, di mana kekalahan mereka itu disebabkan oleh faktor mentalitas, di mana pemain Jawa Barat memang punya pemain yang bermental yang beberapa kali bermain yang sudah bermain di PON Jawa Barat 2016 lalu. Sedangkan dari tim polo air putri Papua baru dibentuk di tahun kemarin dan langsung dibentuk dari nol. Seperti itu penjelasan dari Coach Ricky, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan kedua pelatih dari masing-masing tim. Ada pelatih polo air putri Jawa Barat, ada Rangga Wisnu, dan juga pelatih polo air putri Papua, ada Ricky. Berikut adalah tayangannya. Tanggapannya untuk raihan hari ini pertandingan di mana tim Anda kalah melawan Jawa Barat, ada komentar Coach? Anak-anak bermain cukup bagus, sebenarnya Jawa Barat kan menang pengalaman.
dia kan banyak pemain-pemain pelatnas. Selain kita pemain yang masih dari nol kita bina. Oke. Jadi memang kurang pengalaman, tapi sudah bagus perjalanan anak tadi. Untuk kedepannya mungkin masih sudah mantap mudah-mudahan. Coach, besok tim Anda akan melawan DKI Jakarta yang tim yang difavoritkan juga. Ada persiapan khusus untuk melawan DKI di laga besok, Coach? Ya, tidak ada. Karena kita tadi kita memang kurang personil 1, 2. Kita masih menunggu tadi. Ternyata belum datang. Itu pemain inti juga. Oh, berarti tadi itu hal yang membuat karena kurangnya persiapan atau bagaimana, Coach? Kita kurang persiapan juga. Pemain kurang. Oke. Pemain yang kita tunggu belum datang. Itu ada faktor tertentu tidak bisa datang secepatnya, mungkin karena kerja atau bagaimana? Terbentur surat izin. Surat izin. Oke. Coach, di hari Senin nanti tim Anda juga akan melawan daerah istimewa Yogyakarta. Itu bagaimana, Coach? Anda mengingat ini kan diselenggarakan di Papua dan targetnya juga sebelumnya apakah sesuai rencana atau bagaimana, Coach, dengan hasil? Sesuai rencana. Oke. Untuk Yogyakarta nanti sudah memikirkan juga untuk laga nanti? Oke. Coach, selamat untuk kemenangan yang diraih oleh Polo Putri Jawa Barat atas Papua dengan skor fantastis 2-2 dan 7. Nah, bagaimana Coach reaksi Coach menanggapi kemenangan telak dari tim Anda ini, Coach? Saya pikir anak-anak yang penting bermain dengan sesuai skema yang sudah direncanakan, taktik juga berjalan dengan baik. Memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, hal-hal detail biar kita lebih baik ke depannya. Coach, evaluasi apa sih yang Coach dapatkan dari pertandingan pada sore hari ini? Buat beberapa atlet, ada pertandingan PON pertama, mungkin mereka merasa tegang segala macam, akhirnya ada beberapa taktik yang tidak berjalan, tapi itu jadi pengalaman bagus buat mereka. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, Coach, ada 2 laga lagi yang akan dilakoni oleh tim Anda, yaitu besok melawan tim hari Minggu maksud saya, ya. Melawan tim Yogyakarta, kemudian hari Senin melawan DKI sendiri. Bagaimana Coach kesiapan? Apakah akan ada rotasi langsung atau bagaimana, Coach? Yang pasti kita akan selalu rotasi, kita lihat siapa yang pemain yang terbaik yang lebih siap yang main, karena saya pikir saya punya 13 pemain rata semua kemampuannya. Kita lihat siapa yang mental lebih kuat, siapa yang lebih siap menghadapi pertandingan. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim voli indoor Putri Papua optimis akan meraih medali emas dalam event Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Pelatih tim voli indoor Putri Papua, Ayub Hidayat, mengatakan sebagai tuan rumah maka target utama mereka adalah medali emas. Kemudian untuk kesiapan timnya sendiri, menurut Ayub, sudah sangatlah siap untuk tampil nanti pada tanggal 30 September. Tidak hanya itu, Ayub juga memohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Papua agar memberikan dukungan kepada tim voli indoor Papua agar mereka dapat mencapai target yang diinginkan. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari tribunpapua.com, ada Calvin Erari yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang waktu Indonesia Barat dan juga selamat malam waktu Indonesia Timur, Ayub. Maksud kami, Calvin. Iya, selamat malam waktu Indonesia Timur dan selamat sore waktu Indonesia Barat, Siska. Ya, Calvin, bisa dijelaskan sejauh mana kesiapan dari tim voli indoor Papua saat ini? Ya, untuk kesiapannya sendiri dari Ayub Hidayat mengatakan bahwa sudah sangat siap untuk nantinya tampil di event Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 tahun 2021 di Papua. Demikian, Siska. Oke, lalu dengan kesiapan yang ada, apa target mereka di PON kali ini selain dengan medali emas? Iya, pastinya sebagai tuan rumah, mereka berambisi bahwa tetap untuk meraih medali emas. Dan itu memang target utama mereka. Dan kata Ayub bahwa medali emas itu adalah harga mati buat tim voli indoor Putri Papua. Demikian, Siska. Oke, lalu apa yang disampaikan atau pesan ataupun harapan yang disampaikan dari pihak tim kepada masyarakat? Iya, Siska. Sebagai tuan rumah, sebelum tampil nanti, pelatih voli indoor Putri Papua, Ayub Hidayat, berharap bahwa kepada masyarakat Papua untuk memberikan dukungan dalam bentuk seperti contohnya seperti dukungan doa, agar mereka apa yang mereka bisa capai,
apa yang mereka bisa targetkan itu bisa tercapai nantinya. Demikian, Siska. Baik, Tribudas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan jurnalis kami. Tadi ada pelatih tim voli indoor Papua, Ayub Hidayat, terkait dengan kesiapan tim voli indoor Papua. Berikut adalah tayangannya. Untuk tim voli putri, tentunya pada saat ini atau minggu-minggu terakhir ini, kami tim sudah siap untuk bertanding. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan tim ini dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kita melaksanakan pemusatan latihan di Jawa Timur, terus kita pindah ke Jawa Barat, terus terakhir 3 minggu kemarin kita kembali ke camp di tempat kita di Papua, di mana target yang dicanangkan untuk tim putri adalah untuk mendapatkan medali emas. Kami tentunya bermain di tempat atau di rumah kita sendiri. Harapan kami, dan itu mustahil kalau kita tidak didukung, ya pastilah, karena ini rumah kita, tempat kita, dan memain anak-anak kita di sini, apalagi bola voli jadi salah satu idola di masyarakat Papua. Harapan utama dari kami adalah dukungan semuanya dari masyarakat Papua untuk bola voli indoor putri. Mudah-mudahan bisa mendukung masyarakat moral. Salah satu adalah doa yang diharapkan dari seluruh masyarakat, sehingga pada saat nanti kami tampil di Koya, tim putri Papua bisa tampil secara maksimal dan bisa membanggakan bagi masyarakat Papua. Sejumlah kontingen ataupun pengunjung Pekan Olahraga Nasional ataupun 20 Papua datang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tidak lengkap rasanya apabila tak membawa oleh-oleh khas Papua, termasuk yang ditawarkan di venue cabang olahraga hoki di lapangan Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua. Ada sebuah toko souvenir bernama Akila Shop yang menjual beragam barang-barang khas bumi cendrawasih itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiana yang saat ini sudah ada di lokasi. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam waktu Jayapura, selamat sore waktu Jakarta. Ya Wahyu, bisa dijelaskan seperti apa barang-barang yang dijual di toko souvenir Akila Shop tersebut? Ya, toko Akila Shop sendiri tepat berada di venue hoki PON Papua ini. Seperti diketahui, venue hoki ini berlokasi di lapangan Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Pemilik toko souvenir ini bernama Dika. Ia sempat menerangkan jika sengaja membuka stand ini untuk memperkenalkan barang-barang khas Papua ke masyarakat yang datang dari luar Papua. Stand souvenir Akila Shop sendiri sangat diminati oleh para pengunjung, terutama para kontingen-kontingen atlet yang datang ke bumi cendrawasih ini. Begitu saja. Oke Wahyu, lalu berapa kisaran harga barang yang ditawarkan di sana? Untuk kisaran harga sendiri sangat terjangkau ya. Pemilik dari Akila Shop sendiri membuka harga dari 50.000 sampai 350.000 yang termahal. Barang yang dijual juga sangat beragam. Ada asbak, ada juga tipa, ada topi khas Papua, ada koteka, lukisan, dan lain-lain. Gitu saja. Oke, melihat banyak sekali barang-barang yang eksotis, lalu sejauh ini seperti apa respon dari pembeli? Para pembeli sendiri sangat antusias untuk membeli barang-barang khas Papua sendiri, karena untuk dijadikan oleh-oleh kepada sanak saudara ataupun keluarga yang datang, ataupun keluarga di daerahnya masing-masing. Kemarin sempat ada juga cerita dari pedagang itu, ya, Dika menyebut jika lukisan yang dijual di Akila Shop sempat diborong oleh salah seorang kontingen asal DKI Jakarta, gitu sih. Oke, baik. Tribudas, kami akan menampilkan cuplikan perbincangan dengan pemilik toko souvenir Akila Shop. Berikut adalah tayangannya. Namanya saya Dika. Bang, kalau boleh tahu ini Pak, Bang kan buka stand souvenir khusus Papua ya, gimana Bang? Sejauh ini gimana Bang? Kalau yang di sini? Alhamdulillah sih lancar ya, ada sedikit lah yang mungkin orang-orang yang dari luar Papua yang mencari souvenir, mereka ke sini tuh oleh-oleh lah. Untuk oleh-oleh. Yang di sini ada apa aja Bang? Boleh dijelasin Bang? Oke, di sini ada dompet kulit kayu yang ini dari bahannya dari asli dari kayu, kulit kayu. Terus ini ada patung asbak,
Di sini FIFA, ada topi khas Papua juga. Ya. Ada Yang di belakang tulisan, OTK ya. OTK, terus ada apa ya, noken. Ya. Untuk rate harga sendiri Bang boleh di-share berapa Bang? Untuk harganya? Kalau untuk topi ini 350. Terus kalau yang lukisan besar ini 350 juga. Ya. Ya, yang ini 100-an. Kalau untuk patung Bang? Patung? Kalau patung ini range harganya sekitar 150-an. Ya. Untuk gantungan, kalau gantungan dong? 50.000 3 gantungan kuncinya. Gantungan kunci 50.000 3. Bisa di mix. Oke. Nah, sejauh ini gimana Bang? Kalau sudah dari teman-teman kontingen atau mungkin penonton yang datang sudah ada yang tertarik untuk membawa pulang cenderamata-nya? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah ada yang beli. Sudah ada yang Ya, beli. untuk yang lukisan besar ini. Ya. Itu kalau nggak salah kemarin dari kontingen Jakarta. Ya, dari Jakarta ya Bang. Iya. Tadi dengan abang siapa Bang kalau boleh tahu? Oke, nama saya Dika. Dika, asli Papua atau gimana? Saya lahir besar di Papua. Oh, besar di Papua. Tapi orang tua. Perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua akan resmi dibuka pada Sabtu 2 Oktober mendatang. Pembukaan PON 20 Papua akan diselenggarakan di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali dalam keterangannya pada Jumat 24 September memastikan bahwa acara pembukaan PON 20 Papua bakal berlangsung meriah. Meski begitu, Zainuddin memastikan bahwa acara tersebut akan disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda Indonesia. Lantaran tak ingin ada klaster penyebaran baru dalam pembukaan PON 20 Papua, penyelenggara akan memperlakukan screening ketat di Stadion Lukas NMB. Tak seperti PON sebelumnya, pada pembukaan PON kali ini, atlet yang mengikuti defile akan dibatasi. Aturan ini juga mengikuti yang sebelumnya diterapkan pada Olimpiade 2020 di Tokyo. Untuk memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2 hingga 15 Oktober berjalan sukses, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan memantau langsung. Zainuddin mengatakan dirinya akan berkantor sementara di Papua selama penyelenggaraan PON. Hal ini sekaligus untuk mempermudah koordinasi selama PON berlangsung. Untuk diketahui, PON 20 Papua digelar di 4 wilayah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sebelum berkantor di Papua, Menpora terlebih dahulu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo, sehingga nantinya apabila ada rapat terbatas, dirinya dapat mengikuti secara virtual dari Papua. Zainuddin sendiri memastikan hadir dalam pembukaan PON 20 Papua di Stadion Lukas NMB, yang juga rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Baik, Tribunas, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update PON Petang. Kami masih akan hadir pada esok hari, tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bentar ya, kemarin gue mau ikut nobar. Oh, oke. Ya, Tribunas,